Zahira atau apa? Nashwa. Nashwa. Oke. Nashwa Shihab. Nashwa bukan dong, itu Najwa. Oke, Nashwa baru aja merilis sebuah single. Betul. Yang berjudul Temu Bahagia. Ini single kedua berarti? Enggak kak, ini single kelima. Oh, udah punya lainnya. Oh, yang terakhir tapi religi ya? Iya, yang terakhir kali religi. Itu tahun kapan tuh berarti? Tahun lalu, 2022. 2022. Udah 2 tahun. 2 tahun yang lalu. 2023. Aku lupa ini udah 2024 ya. Iya. Lalu 2023. Oke, berarti beneran baru tahun lalu. Berarti baru banget ya. Sebenarnya belum kehitung setahun juga mungkin ya. Iya. Oke, nah tapi sebelum kita bahas tentang karir musiknya atau lagu-lagu dari Nashwa Zahira, kita bakal bahas tentang personal life-nya dulu mungkin ya. Kita mau kenalan dulu lebih jauh gitu ya. Kayak misalkan anak SD ditanya biodatanya apa kan? Waduh. Kayak kita nanya dari mulai sejak kapan Nashwa itu suka bermusik sih? Jadi aku tuh sebenarnya suka musik itu dari kecil, tapi baru aku seriusin tuh di kelas 4 SD. Jadi aku baru start les nyanyi tuh kelas 4 SD. 4 SD, tapi emang sekecil apa waktu pertama kali kamu bisa nyanyi? Tinggi badannya gitu. Waduh, segini ya. Umur berapa? Umur aku sebenarnya aku tuh dulu sukanya modeling sih pas TK. Jadi kayak sekitar 3 tahun aku suka modeling. Terus pas sekitar 5 tahunan aku udah mulai suka kayak musik gitu. Cuman dulu tuh aku justru startnya dari piano. Oh. Iya. Les itu. Iya les. Terus pas pokoknya kelas 4 SD berarti berapa tahun ya? 8 tahun atau 9 tahunan gitu. Aku baru les nyanyi. Les nyanyinya waktu itu ya. Tapi berarti sebenarnya orang tua pun cukup suportif ya? Iya, jadi emang mama ayah aku juga suka musik. Oh gitu. Tapi yang pengen belajar piano waktu itu siapa? Disuruh apa emang kamu yang pengen? Enggak sih, aku yang pengen. Tapi berhentinya juga aku yang pengen. Waduh, bosen kan? Iya, soalnya aku 4 tahun sih. Cuman dulu aku mainnya klasik. Sekarang udah gak bisa lagi sih. Karena emang 4 tahun pianonya? 4 tahun lesnya. Tapi sekarang udah gak bisa apa-apa lagi Kak. Udah lupa maksudnya? Iya udah lupa banget. Soalnya aku udah gak main lagi dari aku SMP. Jadi terakhir kali tuh SMP kelas 1 kalau gak salah. Oh, tapi berarti alat musik sekarang jatuhnya belum ada lagi nih selain piano ya? Iya, aku basic doang sih kayak piano, gitar gitu. Cuman nggak diseriusin. Jadi diseriusinnya justru nyanyi. Iya. Tapi apa yang membuat kamu memilih nyanyi dibandingkan main piano atau main alat musik? Mungkin kalau nyanyi tuh aku lebih ngerasa kayak something different gitu pas aku melakukannya. Dan aku seneng gitu. Jadinya emang beda aja dan aku enjoy gitu sih. Jadi nggak ada tekanan gitu pas aku lagi belajar juga. Tapi orang tua ada yang musisi juga nggak sih? Enggak, mama sama ayah aku dokter. Tapi suka nyanyi aja mungkin? Iya suka, tapi suka. Jadi emang keluarga besar aku tuh rata-rata tuh side jobnya sebagai kayak ada penyanyi lah, ada band. Jadi ayah aku tuh dokter, tapi juga kalau misalnya ada acara-acara gitu pasti selalu nyanyi gitu. Emang sukanya nyanyi ya. Jadi ada turunannya tetap lah ya, jiwa-jiwa seninya gitu. Walaupun orang tuanya dokter. Tapi apakah orang tua kamu tidak kayak udahlah jadi dokter aja gitu? Kan secara dua-duanya dokter nih. Aku sekarang kuliah kedokteran Kak, jadi emang begitu. Emang tapi kalau kuliah kedokteran tuh kenapa auranya tuh kayak ketahuan gitu, kayak tadi pas lagi masuk kayak ini pasti anak kedokteran deh gitu. Masa sih? Ya gitu sih, mamaku tuh selalu bilang kalau misalnya ada kesempatan kenapa nggak dijalanin dua-duanya gitu, dan aku juga enjoy ngejalanin dua-duanya. Ya enjoy dengan sedikit pressure gitu. Waduh, ya iya dong pasti. Kayak dua-duanya aku suka banget dan mau tahu lebih banyak lagi gitu. Jadi sama-sama dijalanin. Tapi waktu kamu pertama kali grow up, waktu kamu grow up, artis siapa sih yang kamu dambakan gitu? Kayak kamu tuh pengen jadi siapa sih waktu itu? Kalau dulu, aku tuh pengen banget sebenarnya jadi Putri Indonesia dulu. Cuman seiring berjalannya waktu tuh, aku tuh pengen, kalau dari luar aku pengen ini terlalu terlalu aneh. Cuman aku miss banget ngeliat Ariana Grande. Kalau yang dari Indo, aku sih kalau semakin kesini aku semakin semakin ini sih ngeliat Dr. Tompi. Karena dia, maksudnya
beliau sukses menjalankan dua-duanya gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. aku kayak wow, keren sih. Kayak Oke. bisa deh kamu melakukan itu juga gitu Iya. ya. Yes. Tapi Jadi balik kayak lagi ke ini sorry tadi apa? Jadi kayak aku lebih ngerasa lebih tidak mustahil gitu. Iya, benar. Karena udah ada contohnya Betul. gitu ya. Oke, balik lagi kan itu Dokter Tompi juga dia dokter sama juga dia nyanyi. Dan pasti kayak membagi waktunya susah kan. Yes. Padahal dia udah kerja gitu. Nah, kamu kan masih belajar ya jatuhnya. Iya. Masih kuliah yang jamnya pun kayaknya susah untuk diubah Membagi. gitu kalau Iya. kedokteran. Nah, itu bagi waktunya gimana berarti? Jadi aku tuh kalau misalnya aku kan domisili di Medan dan aku kuliah di Medan. Oke. Jadi aku kalau misalnya emang lagi di Medan, aku fokus buat kuliah. Tapi kalau misalnya aku emang di Jakarta, aku fokusnya buat kerja. Jadi emang semuanya aku lakuin berdasarkan prioritas gitu Kak. Kalau misalnya emang aku ada jadwal kuliah, aku nggak akan ambil kerjaan. Tapi kalau Iya. misalnya kuliah aku sekiranya lagi senggang, aku akan sambil kerja gitu. Itu susah sih, tapi jujur ngebagi waktunya apalagi Iya, kerasa beda sih. kota lagi Iya, kan. Udah betul. kota udah gitu jurusannya bukan jurusan yang kayak Musik. gitu. Iya, Iya. maksudnya bukan Iya. yang bisa diambil kayak kelas karyawan deh gitu kan. Iya, Nggak betul, bisa ya. betul, betul. Oke, nah tapi ada cobaan terbesar gak sih? Maksudnya kayak ketika kamu menjalani dua-duanya kayak ada gak sih kayak perasaan kayak aduh udah deh condongnya Capek ke gitu. nyanyi atau condong ke udah deh dokter aja gitu. Aku awal-awal sih, aku kan sekarang mau OTW semester 4. Tapi Oke. dari semester 1 sampai 3 tuh aku ngerasa fine-fine aja sih. Cuman emang sih aku ngerasa banget ada yang harus dikorbanin gitu. Jadi Iya, kayak iya, emang iya. once aku harus mengorbankan sesuatu tuh demi kuliah tuh aku yang kayak astaga, masa sih harus kayak kehilangan ini demi satu praktikum gitu. Kayak aku gak ikhlas Iya, banget iya, rasanya iya. kayak ya, tapi aku dari situ sih belajar mengorbankan sesuatu Iya, gitu iya. kan. Emang harus ada yang dikorbanin. Cuman semester 4 ini entah kenapa aku tuh jadi kayak terlintas kayak gimana ya, kok berat banget. Apa sebenarnya aku salah gitu. Tapi belum diputuskan. Belum. Ya keputusannya tetap menjalani dua-duanya sih Oh, sebenarnya. oke. Cuman ya emang udah ada lah pikiran-pikiran berat banget sih ternyata gitu. Makanya ini kayak keluh kesah kamu sebenarnya Iya, gitu ya. iya, iya. Mau memilih nyanyi doang tapi kayak gak bisa sih, mending dua-duanya gitu. Iya, bener, aku tuh setiap mau milih salah satu tuh kayak tapi ya kayaknya bisa deh kalau misalnya dicoba lebih keras gitu. Kayak masih ada perasaan kepo Wah, gitu. nge-push yourself terlalu Iya. hard juga ternyata nggak baik juga Betul, sebenarnya. betul, betul. Tapi kamu udah ada keinginan kayak ngambil spesialis gitu gak sih? Kayak udah Udah. ada bayangannya kemana? Aku sih sebenarnya masih berubah-ubah. Cuman buat sekolah spesialis ada. Cuman buat jurusannya sebenarnya lebih ke, kalau sekarang tuh lebih ke kulit sih. Kuliah. Iya, karena mungkin itu yang Apa? apa ya? Gak bisa dibilang gak sibuk juga sih maksudnya, tapi kayak Bisa fleksibel ya, lebih Lebih fleksibel. lah gitu. Apalagi kalau misalnya udah punya klinik sendiri. Yes, Iya, betul. Oke, tapi sebenarnya selain Dokter Tompi kan kamu juga bisa melihat ada musisi yang sempat menjalani kuliah kedokteran juga, tapi endingnya malah memilih jadi penyanyi. Tau gak siapa? betul. Siapa tuh? Indah Siapa? Kus. Oh, Iya, Indah iya, iya, iya. Kus. Nah, Betul. apakah kamu kayak ada kepikiran seperti Iya. dia gitu kayak udah deh full time nyanyi gitu? Untuk sekarang sih nggak ada ya. Untuk sekarang nggak, pokoknya Untuk sekarang Dokter Cuman Tompi. nggak tahu ya kalau untuk sekarang, tapi belum ada sih. Oke. Oke, tapi sebenarnya berarti kalau ngomongin passion, mungkin passion kamu lebih condongnya ke arah nyanyi ya? Aku sih ngerasanya kayak gitu ya. Oke. Dan aku kayak pengen belajar terus gitu bawaannya. Tapi sebenarnya yang milih dokter itu kamu sendiri atau kayak orang tua kayak udah kamu dokter aja gitu? Iya sih, aku sendiri juga. Oh. Makanya aku juga kadang-kadang mau ngeluh juga ya gimana ya, sebenarnya Pilihan nggak ada yang sendiri. nyuruh juga sih gitu. Jadi kayak aku kayak ya udahlah dijalanin aja Well, gitu. kamu juga bagus sih bertanggung jawab dan akhirnya kan. Iya, tetap menjalani apa yang kamu pilih gitu. Iya. Dan so far buat ukuran anak semester 4 oke banget sih Iya, gitu. oke banget, bahkan bisa membagi waktunya dari Medan sama Jakarta gitu Iya, kan. dan susah itu banget. tanggung jawabnya besar, maksudnya kayak banyak. Ya gue dulu Iya. semester 4 kayak masih main banget deh Iya. kayaknya gitu. Berarti kamu waktu mainnya berkurang banget dong. Lumayan. Cuman Lumayan. aku tuh orangnya juga apa ya, aku energinya lumayan banyak ya Oke. Kak. Jadi kalau misalnya pulang kuliah juga aku sempet-sempetin buat main Sempet-sempetin gitu. buat main. Jadi emang aku orangnya nggak yang terlalu ambisius banget Iya. dibandingin orang-orang di Oke. dalam kampus aku. Cuman aku tuh cukup apa ya, yang penting aku waras dulu
dulu karena aku kalau misalnya nggak waras aku nggak bisa menjalankan yang lain-lain Bener gitu. sih, Jadi bener aku sih. akan main juga gitu. Iya. Betul, Apalagi betul. Nashwa juga sempat masuk dunia acting juga ya. Iya, Serius? Sempat di series apa? Apa? Itu film Doremi. Doremi enggak. and You. Iya, Doremi and You. Nah, itu itu tahun kapan tuh? 2019 kalau nggak salah. pas kamu belum kuliah berarti ya? Udah, Iya. belum ya? Belum kuliah. Oh berarti itu masih cukup lowong lah ya, Iya. apalagi kan SMA. Iya, cuman aku kemarin baru main film juga. Nah, Kak, itu judulnya. bagi waktunya gimana itu? Bagi 3 berarti kan? Iya sih. Dengerin aja capek lah. sebenarnya. Iya. Jujur, ini padahal kedengar doang kayak udah Aduh. aku ingin tidur rasanya. Gini kalau Oke. film tuh terakhir kali pas aku mau masuk kuliah. Jadi pas aku lagi daftar kuliah. Iya. Nah, cuman aku pas kuliah mainnya short movie. Oke. Pas short movie itu sebenarnya ada cerita mengenaskan yang sebenarnya aku baru cerita di sini juga. Waduh, ini eksklusif Bukan nih. mengenaskan Guys. sih, sebenarnya menyedihkan juga. Menyedihkan. Karena Kenapa tuh? gara-gara aku syuting itu, Heeh. aku tuh ngulang kayak satu blok gitu. Karena aku skip satu jadwal. Satu blok tuh maksudnya gimana? Jadi kayak Satu kan matkul. kalau di FK itu per blok kan. Jadi kayak ada rosternya gitu tuh, kayak Iya, ada iya, per iya. jadwal kayak kita sekolah gitu. Oke. Jadi nggak rebut-rebutan mata kuliah gitu. Iya. Nah, jadi gara-gara aku skip satu kelas gitu, walaupun aku udah menjalankan 10 kelas dan berbagai praktikum lainnya, aku tetap harus ngulang dari nol dan gabung ke kelas bawah gitu. Ya Jadi kayak ampun. gara-gara itu aku ya gitu maksudnya Ya, ya satu itu paket pengorbanan. kan? Iya, satu paket itu aku ulang lagi. Ya. Gitu. Capek loh. Itu aku sempat nangis sih pas itu. Iyalah pasti. Maksudnya kayak sekarang ngebayanginnya juga ngulang semua terus kayak ini pelajarannya kedokteran, Bro. Nah. Sesuatu yang kayak Iya. sulit banget buat dimengerti at least buat gue gitu. Semoga short movie-nya yang nonton banyak ya. Nih. Udah tayang juga. Udah tayang udah. alhamdulillah Yes. lumayan banyak sih. Boleh ditonton sekarang juga ya Bener. abis video ini. Itu ada di digital platform gitu. Di YouTube. Di YouTube. Oh, di Ah, YouTube. Oke, tonton. harus ditonton tuh. Tonton sih. Satu paket itu terugikan. Iya. 10 loh. nangis Anggapannya banget. let's say 10 pelajaran ya gitu. Iya. Aduh ya Ya ampun. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol lebih dalam lagi Betul. sama Nashwa, tapi mungkin nanti kita bakal lebih bahasnya tentang karir musiknya ya. Yoi. Jadi buat teman Pro 2 kalau mau nanya-nanya langsung aja buka live chat di YouTube di RRI Jakarta. Betul. Atau bisa kirim juga kemana? RRI Digital atau juga boleh di WhatsApp di 0811 105 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC. Music Live Chat. Yo, masih di Music Live Chat. Yes, masih bareng sama Ayu dan juga bareng sama Dave Betul. di Music Live Chat dan masih bareng sama Nashwa Nashwa Zahira. Zahira. Tadi kita udah bahas-bahas tentang Personal life. Betul, jadi kita udah tahu nih backgroundnya. Betul. Kenapa mulai bermusik dan lain-lain gitu. Dan sekarang saatnya kita membahas tentang lagu terbarunya Iya. yang berjudul Temu Bahagia. Nah, Congratulations dulu dong. Thank you. Temu Bahagia Kita. ini ternyata Ditulis. ditulisnya oleh Gia Kamu. Indrawari juga Iya. ya? Dan, Iya, dan dengan sama. kamu juga. Iya, berdua aku sama Berdua. Kak. Betul. Oke, nah sebelum kita nanya tentang penulisannya, kamu Yeah. kenal sama Kak Gia Indrawari dari mana berarti? Yes. Kebetulan tuh aku sebenarnya satu manajemen dan satu label sama Kak Gea. Oke. Tapi Oke. kemarin tuh deketnya gara-gara satu project film. Film apa tuh? Iya. Lagi Janji Cinta judulnya. Oke. Film bioskop. Kirain belum boleh di-spill. Udah tayang lama banget. Udah tayang. Iya. Nah dari situ jadi deket, terus kayak apa yang membuat kalian jadi kayak udah yuk kita bikin Iya, lagu nulis bareng lagu gitu. Jadi waktu itu aku sempat workshop gitu sama Ayan Arako, terus ditanyain, kamu sekarang lagi sering dengerin siapa? Oke. Terus habis itu aku bilang, aku lagi suka banget nih sama lagunya Kak Gia Indrawari yang Jiwa yang Bersedih gitu. Terus ya udah, terus dia bilang, loh kenapa kamu nggak kontak dia aja, minta nulis bareng? Iya juga gitu. Terus ya udah, akhirnya aku chat Kak Gia deh, aku bilang, Kak aku lagi mau nulis nih, cuman aku ada beberapa tulisan, kakak boleh nggak tolong liatin gitu kayak, Iya. boleh nggak tolong dirapihin gitu. Enak ya jadi kamu ya bisa langsung minta bantuannya sama Gia Indrawari. Alhamdulillah Kak Gianya Open ini gitu. open, terus juga kayak apa ya, open discuss juga lah, liriknya juga kalau misalnya aku ada masukan juga didengerin. Iya gitu. iya iya iya. Jadi bareng-bareng nulisnya, jadi asik, seru. Berapa lama tuh akhirnya nulisnya?
Nulis itu dari Agustus, jadinya itu sekitar Oktober karena lumayan banyak revisi sih di liriknya. Desember malah. Desember, iya. Berarti sekitar 4 bulan lah ya. Iya. Oke, nah terus kan kamu yang bikin, berarti kasarnya kamu yang bikin lirik duluan, Iya. baru direvisi gitu. Iya, dirapihin sama Kak Gia, terus dirapihin lagi sama aku pas lagi bikin melodi sama Kak Dima. Iya, Berarti iya. sebenarnya Rame-rame. kalau Gia tuh di situ sebagai yang nulis aja atau ikutan kayak bikin melodi ya juga Nulis sih? aja. Nulis Nulis aja. aja. Oke, nah tapi apa yang membuat kamu terinspirasi untuk menulis lagu Temu Bahagia ini? Iya. Jadi sebenarnya inspirasinya itu sebenarnya aku tuh pernah ngalamin sesuatu yang kayak membingungkan gitu Kak. Jadi Oke. kayak aku tuh sempat going through something yang menyakiti hati aku, tapi aku tuh gak bisa get over that thing gitu. Jadi aku Oke. gak bisa ngerasain bahagia yang benar-benar bahagia gitu loh. Sampai akhirnya aku curhat sama teman aku, terus dia bilang, kamu yakin gak sih kamu udah memaafkan apa yang udah menyakiti kamu kemarin? Terus kayak aku ngerasa iya juga sih, mungkin dari lisan aku tuh udah maafin, tapi aku benar-benar belum benar-benar memaafin dari hati aku gitu loh. Jadi dari situ aku pengen deh nulis tentang ini, kayak gimana cara kita bisa memaafkan sesuatu yang udah lewat sampai akhirnya kita bisa ketemu bahagia gitu. Pengen lagu ini tuh bisa jadi kurang lebih reminder lah buat orang-orang gitu, supaya yang ngerasain kayak aku kemarin supaya nggak bingung lagi gitu. Berarti harus nyari bahagianya lah kayak Iya, gitu ya. betul. Tapi sekarang udah nemu bahagianya? Insya Allah. Waduh. Oke, nah sebenarnya kalau dari sebuah lirik yang kamu tulis ada part yang paling kamu suka nggak sih? Yang paling ngena. Ada 2 sih. Yang pertama di bridge, Oke. itu ada duduklah sejenak untuk tenang, cemerlangkan datang. Terus di outro itu ada maafkan semua yang menyakitimu, kau kan temukan bahagia. Nah itu dia sih, emang kuncinya harus memaafkan berarti ya. Iya, harus ikhlas lah ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat dari liriknya ini bisa banget atau bisa juga tidak diartikan ke arah-arah percintaan Iya sebenarnya dong, kan. betul. Bahkan kayak pertama kali gue baca tuh kayak ini sih tentang hidup gitu. Apakah Iya. emang ceritanya tentang kehidupan overall atau justru sebenarnya tentang percintaan? Nah jadi sebenarnya kalau background dari liriknya ini aku tulisnya waktu 2 situasi Kak. Jadi satu situasi pas aku mau ujian dan satu situasi lagi pas aku lagi kecewa gitu. Jadi emang dua hal yang nggak nyambung sebenarnya. Tapi aku sama-sama ngerasain hal ini tuh kayak sama-sama sama-sama harus dirasain gitu loh. Harus sama-sama. Misalnya pas aku ujian tuh aku takut, cuman aku emang harus menghadapi itu gitu. Terus waktu aku kecewa juga aku takut banget rasanya buat kecewa, tapi ya mau nggak mau kecewa itu akan ada terus. Jadi gimana cara kita menerima rasa kecewa itu aja dan learn something dari rasa kecewa itu gitu kan. Oh, nih kayaknya gara-gara tadi ngulang paket bukan kayak? Iya, sebenarnya begitu ya. Di situ juga ya. Tapi ada kesulitan tersendiri nggak ketika pembuatan lagu ini? Gitu? Sebenarnya sulitnya itu jujur pas aku awal nulis aku nggak pede banget. Oke. Jadi aku bilang ke Kak Gia, Kak gimana ya, aku nggak pede banget deh sama tulisan ini. Aku ngerasa gimana ya kalau misalnya ini gagal gitu. Aku tuh takutnya tuh bahkan ini nggak jadi lagu yang bagus gitu loh. Aku takut banget gitu. Terus Kak Gia bilang nggak apa-apa, kalau kamu nggak pernah coba tuh kamu nggak akan pernah tahu. Ini berarti pertama kali kamu nulis untuk lagu kamu? Sebenarnya ini kali kedua sih Kak. Oh, berarti Iya. udah pernah lah ya. Udah, cuman waktu itu dibantuin juga. Jadi aku emang masih belajar gitu. Oke. Ya tapi nggak apa-apa kan belajar, practice makes perfect lah yoi. ya. Oke, nah tapi kan tadi kamu udah ngasih tahu ya proses dari penulisan sampai udah jadinya itu dari bulan apa? Agustus. Agustus sampai Oktober ya? Sampai Desember. Oh, sampai Desember itu udah sampai hasil mixing masteringnya. Iya, sampai Oke, Desember. nah abis itu ada video klip nggak sih? Iya. Ada. Oh, udah ada. Iya. Nah, video klipnya sendiri itu kamu ikut berkontribusi untuk kayak ceritanya mau kayak gini-gini loh atau gimana? Iya, jadi aku yang waktu itu nentuin konsepnya juga sebenarnya, cuman disempurnakan lagi oleh tim-tim aku gitu. Syutingnya di mana tuh? Di bus. Di bus? Di dalam bus di Jakarta. Jadi aku Transjakarta. enggak, jadi emang ada satu bus gitu waktu itu dipakai khusus syuting video klip itu. Terus syutingnya tuh sambil jalan di bus itu. Terus kena macet-macet gitu nggak? Sempet ya, dan melewati rel-rel kereta api juga sebenarnya. Waduh. Membingungkan, tapi ya gitu deh, lumayan
apa ya, menantang sih. Mm-mm. Maksudnya kayak apalagi banyak banget ya bendera-bendera caleg ya. Jadi kayak aku iya kayak sih. poster-poster caleg tuh kalau misalnya bocor diulang lagi. Waduh. Walaupun ya Agak- tetap ada yang agak bocor sih ribet sebenarnya. sih ya kalau Iya, misalnya agak syuting di masa-masa PR. seperti itu gitu. Dan pastinya Betul. mungkin teman Pro 2 juga pada kepo gitu kan sama lagunya kayak gimana Betul. sih. Mungkin kayaknya harus kita dengarkan ya ini yang versi rekamannya. Yes. Dan buat kamu yang masih pengen nanya-nanya masih bisa banget via YouTube atau via RRI Digital. Oke. Yes. Kalau Langsung gitu aja. kita langsung aja dengerin lagu dari Najwa Zahira. Dengan Temu Bahagia. Music aja. Temukan bahagia. Yes, semua orang akan menemukan kebahagiaannya di waktu yang tepat lah ya. Tepat. Semoga gitu. Iya. Dan kalau misalnya kamu belum menemukan kebahagiaannya, cobalah cari dengan lagu ini, oke? Waduh. Cobalah tahu menginspirasi gitu kan. Yoi. Tiba-tiba nemuin, oh ya kebahagiaan gue di sini nih, di Iya. situ nih. Gitu. Atau kebahagiaan kamu mungkin dengan main-main games kali ya. Betul banget. Apakah itu bagian dari kebahagiaan Najwa? Waduh. Betul. Kayak gitu Tapi cocok jangan nih. susah-susah ya Kak. Oke, enggak. Jadi kita bakal ngajak Najwa main game, yaitu adalah jawatan. Yoi. Alias jawab cepetan. Nah, kita bakal ngasih kamu 2 pilihan, misalkan kayak Sendok atau garpu? Waduh. sendok atau garpu gitu, atau enggak merah atau putih. Ah, Oke. Nah, Aku langsung pilih langsung nih. jawab. Oke. Harus langsung jawab, gak boleh kayak Nggak boleh mikir. ya kayak gitu, gak boleh, oke? Lanjut. Cuman kadang itu refleks yang terkeluar dari mulut aku deh. Oh, Nggak berarti apa-apa. itu menandakan kalau Najwa tuh labil. Gak apa-apa, nanti ada klarifikasinya kok. Iya. Oke. Oke deh kalau gitu, langsung kita mulai aja. Ini dia jawatan. Jawab cepetan. Jawatan, jawab cepetan. Let's go. Yang pertama, acting atau nyanyi? Nyanyi. Oke, enakan di Medan atau Jakarta? Medan. Pakai soft lens atau kacamata? Pakai soft lens. Nonton Billie Eilish atau Coldplay? Billie Eilish. Makan pedas atau enggak pedas? Makan pedas. Musim hujan atau musim panas? Musim hujan. Mandi pagi atau mandi malam? Pagi. Bubur diaduk atau nggak diaduk? Tidak diaduk. Sorry. Makan pedas atau enggak pedas udah. Oh udah ya? Nah, ini temen atau pacar? Teman. Oke. Pedas gak pedas belum? Udah sayang. Oh udah ya? Tonjok juga nih. Oke. Masih ada satu lagi yang pengen gue tanyain nih. Itu mending dimainin atau nggak mainin? Nah, Di main. Nggak tahu. Ini dia lah, kalau Bila. itu. Harus pilih, harus pilih. Aku ada satu lagi abis ini. Ngemainin aja. Dimainin aja lah. Oke. Dimainin aja, ada satu lagi. Iya. Nemu bahagia sama pacar orang atau nggak bahagia? Nggak bahagia lah Kak. Ya Oke. ampun. Itu dia jawabannya. Aduh, ini harus kita elaborate dulu ya. Dikit kali ya. Ya, yang pertama kan acting atau nyanyi, jelas nyanyi, Nyanyi. karena itu Iya. passion kamu ya. Betul. Tapi kangen nggak sama acting? Kamu terakhir acting berarti 2000 berapa tuh? 2022. 2022. Iya. Ya, oke. Nah, selanjutnya ini enakan di Medan atau Jakarta? Terus ngomongnya lantang banget Medan lah. Soalnya gitu. tersiksa Kak, makan di sini tuh hambar rasanya buat orang Medan. Jujur Li, iya. Emang Walaupun iya? gue bukan orang Medan ya, tapi iya. Iya. Nggak, makanan apa tuh misalkan? Apa aja? Apa kayak aja? misalnya di Medan itu semua rasanya tuh rich gitu loh Oke. Kak, kayak tasty semuanya. Soto terutama. Soto Medan tuh kalau misal Kakak pernah coba bener-bener apa ya rasanya Asin, tuh rich asem. gitu loh, kayak banyak banget dan dia pakai santan gitu Kak, soto pakai di Medan. Kalau di sini kan sotonya banyakannya bening gitu kan. Iya. Nah itu aku kurang cocok sih. Oke, di itu yang kangen banget kali ya. Iya. Bener. Jadi ya kalau makan pedes juga nggak ada yang pedes di sini. Bro. Serius. Oke, next. Pakai soft lens atau kacamata? Katanya pakai soft lens. Kenapa? Iya. Biasanya orang yang berkacamata justru lebih nyaman kacamata nggak sih? Iya. Iya sih, sebenarnya kalau nyaman tuh kacamata Ha-ha. dan cepet. Cuman aku tuh nggak pede banget kalau lagi pakai kacamata. Ini hari ini karena mata aku lagi sepet banget, makanya aku nggak bisa pakai soft lens. Berarti biasanya pakai soft lens. Iya, aku biasa pakai soft lens. Warna apa tuh? Yang ada Sebenarnya merah-merahnya antara gitu? transparan, Buset, antara transparan, iya yang bening gitu, yang nggak ada warna sama sekali, atau enggak aku pakai yang kayak coklat. Pokoknya kan aku pakai kuliah juga, jadi Oke. jangan sampai dosen aku Tahu melihat gitu gitu ya. kayak, anaknya centil banget, jangan gitu. Yang biasa-biasa aja. Oke. Next, nonton Billie Eilish atau Coldplay?
milihnya Billie Eilish. Why? Sebenarnya kalau disuruh pilih sebenarnya susah banget ya. Oke. Cuman karena tadi cepetan, jadi begitu aku denger Billie Eilish, aku milih aja karena emang aku sesuka itu sama Billie dari 2000, pokoknya dari 2000-an, 2016, 2017 kayaknya. 2017 sudah suka sama Billie Eilish itu pas masih kecil aku banget masih cimit-cimit, nggak ngerti juga kenapa bisa nyasar ke musiknya dia sebenarnya. Pertama kali taunya gimana Bang? Awalnya tuh dari Instagram gitu. Dulu tuh dia tuh pokoknya dari video dia main piano gitu dulu. Terus jadi dengerin, jadi kepoin semua interviewnya, jadi ngikutin terus nonton konsernya dulu. Oh, itu tahun berapa nonton konser? 2022. Oh, baru kemarin. Soalnya ada kan interviewnya Billie Eilish tuh yang dia dari tahun tahun ke ke tahun. tahun. Iya, benar. Oke, next ya. Yes. Ini makanan pedas atau enggak pedas? Jawabannya apa ya tadi? Pedas. Iya. Ya itu salah satu alasan kenapa memilih Medan gitu Iya, ya. betul. Aku sampai sakit perut tau gak? Aku tuh perut aku kayaknya udah gak kuat, tapi aku tetap ayo makan. dong bisa makan pedas gitu. Aneh loh. Dia gak suka pedas by the way. Oh ya? Orang-orang gak suka pedas tuh Gimana aneh. kakak bisa hidup tanpa pedas? Enggak. Klarifikasi sedikit. Oke. Suka, tapi untuk makanan-makanan tertentu gue nggak suka dan nggak Aku suka yang harus pedes banget gitu. Kalau keluar negeri aku harus banget bawa bon cabai atau enggak saus gitu. Betul, sama banget. Iya kan kak. Kalau nggak tuh semua makanan tuh terasa sama aja gitu. Bener-bener. Jadi kalau yang misalkan udah nggak sempat beli di kota, di bandara gas ambil Iya, aja gitu. betul. Oke, next ya. Ini musim hujan atau musim panas? Tadi Musim hujan. jawabannya? Hujan. Cuman sebenarnya kalau dipikir-pikir aku panas kayaknya. Soalnya enggak sih, kalau misalnya cuaca tuh kalau hujan tuh bawaannya jadi pengen tidur Betul. mulu gitu kan. Gloomy soalnya. Iya, gloomy. Juga kadang-kadang hujan tuh agak hambat, bukan hambat sih, ya memperhambat beberapa bener-bener. keadaan lah gitu. Kayak Buat kalau ada orang jadi acara. males gitu ya. Iya, terus acara jadi susah datangnya karena betul. macet pasti di mana-mana. Terus juga kalau Acara jalan kaki outdoor juga susah. Iya, kan benar-benar. susah jadinya. Betul. Oke. Oke deh, next. Mandi pagi atau mandi malam? Mandi pagi. Mandi pagi ya. Aku kurang suka mandi malam sih sebenarnya kalau nggak ngerasa Panas-panas banget. Iya. Panas banget. Kan Iya. ada tuh yang mandi malam tapi nggak mandi pagi gitu, kayak udah Ada gua mandi banget, malam tapi gitu. aneh Iya. sih menurut gue. Sorry banget buat kalian penganut yang seperti itu ya. Ini dia selanjutnya yang gua nggak setuju banget, bubur diaduk atau nggak diaduk? Nggak diaduk lagi. sorry, aku bilang sorry loh tadi. Ini Aku juga gue nggak setuju diaduk. sih. Untuk kali ini kita berbeda ya. Iya. Dari tadi hampir mirip sama semua. Banyak Ini sih yang kontra dengan aku gara-gara hal ini. Iya. Apalagi kan kamu suka pedes ya. Maksud gue kayak ketika sambal di bubur itu gak nyatu sama Iya. bubur tuh rasanya kan Aku aneh. lebih suka kayak satu-satu dikumpulin jadi satu di satu sendok gitu kan. Jadi kayak dicomot-comot jadi satu gitu. Aku nggak suka kalau dicampur. Tidak. Kita tidak bisa menolerir ini, men. Itu gak bisa toleransi. Karena gue udah pernah mencoba yang kayak makan Iya, satu-satu gitu. gak dan- enak. Tersiksa ya. Iya kayak gak. Tidak seperti bubur ya kata orang. Betul. Oke, teman atau pacar tadi? Teman aku. Teman. Teman. Oke, terus tadi gue ngasih pertanyaan mending dimainin atau ngemainin. Tadi dia udah mending sempet kayak dimainin. dimainin aja deh. Soalnya aku nggak tega kalau ngemainin orang. Tapi kalau di mana juga nggak enak ya. Iya. Nah, masih mikir jadi lanjutkan. Ya kalau kita dimainin kita tinggalin aja nggak sih? Iya sih, benar kan? sih. Iya benar. Bentar Iya. zodiak kamu apa ya by the way? Aquarius. Oh, Aquarius. Aduh harusnya aku suruh tebak ya. Aduh, harusnya dia ngemainin sih kalau Aquarius ya gak sih? Tadi terakhir nemu bahagia di pacar orang atau mending gak bahagia? Waduh. Iya, Itu sebagai orang yang pertanyaan menyinggung banget loh. Ya Iya. maksudnya kan nyambung-nyambungin nama lagu aja Benar, gitu. benar. sih, sebagai orang yang mungkin pernah di Selingkuhi. Oh itu Oh, tuh bahagia. bahagia. Dikecewa itu yang enggak sih, gitu. bukan dong, bukan itu hal lain sih. Cuman Oh. aku pernah apa ya gitu deh, aku tahu deh pokoknya rasanya dari teman-teman aku juga sering cerita gitu kan gimana rasanya di Selingkuhin. bahagia merasa diganggu oleh orang yang merasa bahagia sama pasangannya gitu ya. Iya, Aku akan memilih tidak bahagia. Maksudnya tidak bahagia tuh kita bisa membuat diri kita bahagia dengan diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita Betul. bahagia dengan yang bukan punya kita tuh Malah apa gunanya? ketergantungan gitu Benar, kan. benar, Iya, benar. Mending benar. gue bahagia sama kucing gue sendiri Iya, sih. Iya, benar. Dibanding harus ngambil pacar orang. Iya, mending sama kucing orang. Enggak juga sih kalau itu jadi ya sebenarnya. nolong ya saya. Oke deh kalau gitu Oke. thank you banget buat Najma Kak. karena udah Makasih. main game sama kita, udah Makasih ngobrol-ngobrol juga. juga sama kita dan semoga semakin sukses juga ke depannya Amin, ya. amin. Betul. Dan yang paling penting sih mungkin Najwa mau memberikan
Sepatah dua patah. Sepatah atau dua patah kata untuk Yes. fans Nashwa gitu. Fans Nashwa dipanggil apa nih? Tim Nash. Wah keren Wih, banget keren ya. namanya. Mantap. Tim Nash. Oke, buat Tim Tim Nash boleh dong Oke. dikasih. Buat semuanya, Tim Nash dan juga semua yang lagi dengerin, jangan lupa dengerin lagu aku Temu Bahagia karena mungkin lagu ini bisa jadi teman kalian. Mana tahu kalian lagi bingung gimana sih rasanya supaya gimana sih caranya supaya kita bisa ngerasain bahagia. Cocok banget kalian dengerin, udah bisa didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga nonton music videonya di YouTube-nya Hits Record, dan juga kalian jangan lupa request di Radio Pro 2 FM. Bener Ya, kan? betul. Ya, pokoknya dengerin terus single terbaru aku Temu Bahagia. Segitu aja, dan juga mungkin boleh follow Instagram aku di Nashwa AAZ. Thank you. Oke. Instagram aja, TikTok enggak. Oh iya, X, boleh sih. Bumble, Tinder. Enggak dong. TikTok aku Nashwa NASHWA A-nya double .Zahira. Oke. Kalau YouTube pribadi gitu ada? YouTube aku nanti dulu ya. Itu dulu aja karena dulu ya. YouTube aku lagi ada problem. Lagi banyak banget Kak yang kayak bikin account gitu, jadi double orang pasti nggak ketemu sih. Oke. Itu berarti banyak sedih. orang yang suka sama Nashwa sebenarnya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 jangan lupa di-follow dan betul. juga dilihat Didengerin video juga klip lagunya. dan juga apapun yang dikerjakan oleh Nashwa. Tapi terakhir nih ada fans Nashwa nih yang nanya. Iya. Namanya Rusdi, mau Oke. bertanya Kak, boleh tahu ada enggak lagu baru lagi ke depannya? Insya Allah aku berencana di tahun ini minimal 2 atau 3 single ya. Oke. Iya, aku juga lagi baru masih mencari-cari nih. Aku udah mulai mencari-cari lagi lagu-lagu apa ya. Kira-kira Yang kalau ada nextnya masukan apa nih? boleh dong. Oke. Lagu-lagu tentang perselingkuhan sih, boleh tuh lagi Boleh musim ya. soalnya. Lagi musim. Waduh, ya. kenapa ditekan tuh musimnya? Awal tahunnya udah dibuka dengan perselingkuhan gitu. Bingung banget. Oke deh. Oke. Kalau gitu Teman Pro 2 ini udah mau jam 10. Betul. Dan artinya Ayu harus pamit. Davi juga harus pamit. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Zahra. Kita ketemu lagi besok, oke? Oke. Kalau gitu, bye-bye. Bye bye. See you next